Halo Sobat Wawasan, balik lagi bersama kami di segmentasi Jalan-Jalan Wow. Di segmen kali ini kita akan membahas sesuatu yang deket banget dengan keseharian kita semua, yaitu budaya ngopi. Budaya ngopi bisa dibilang sudah menjadi hal yang begitu melekat dalam kehidupan sehari-hari setiap orang dari berbagai kalangan. Mulai dari yang muda hingga tua, bahkan pelajar sampai pekerja. Alasan yang mendasari kultur ngopi itu terus ada dan berjalan adalah perannya sebagai media penyambung segala jenis pembicaraan. Mulai dari ajang bertemu dan bercengkrama dengan orang-orang terdekat, menemani perbincangan serius seperti rapat dan meeting, atau bahkan hanya sebagai kawan saat sedang sendiri. Budaya ini berkembang dengan begitu masif di berbagai tempat, tak terkecuali di kalangan mahasiswa Indonesia yang ada di Mesir. Nah, berangkat dari fenomena tersebut, dalam segmen Jalan-Jalan Wow kali ini, Wawasan Mesir mencoba merangkum beberapa rekomendasi sarana ngopi yang asik dan nyaman untuk menjadi tempat nongkrong sobat-sobat wawasan. Kafe yang pertama, Holm Cafe. Kafe yang terletak di Omar Khayyam Zamalek, Kairo ini menawarkan nuansa minimalis yang tenang dengan memadukan warna hijau, coklat, dan putih pada setiap desainnya. Warna hijau yang menjadi warna di bagian depan kafe menjadikannya terkesan bersahabat sejak pertama kali kita melihatnya. Sementara paduan warna coklat dan putih pada interior yang diiringi dengan pencahayaan warna dasar kuning yang sedikit remang melahirkan perasaan nyaman dan betah untuk berlama-lama. Kafe ini terbagi menjadi 3 bagian, ada yang di bawah, atas, dan outdoor. Semuanya diatur sedemikian rupa dengan karakter yang nyaris serupa di setiap ruangannya. Nah, untuk kopinya sendiri, beans Colombia dengan karakter yang fruity dan asam yang tinggi bisa menjadi pilihan menarik untuk teman-teman coba. Untuk harga sendiri, Holm Cafe memulai dari kisaran 120 pound Mesir per minuman atau sekitar Rp40.000. Dan itu tidak terhitung pajak ya teman-teman. Nah, beralih ke kafe selanjutnya yaitu Mi Amor Cafe. Masih di Omar Khayyam Zamalek, tepatnya di Jazirah Street nomor 18 Kairo, Mi Amor Cafe merancang konsep interior dan eksteriornya dengan nuansa yang minimalis. Warna krem dan coklat yang menjadi dasar keseluruhan kafe membawa karakter sarana ngopi yang sangat-sangat kuat. Saat masuk, kita akan langsung disambut dengan pemandangan meja bar di sebelah kiri dengan kopi dari berbagai negara yang dipajang di atasnya. Nuansa nyaman tersebut dilengkapi oleh semerbak bau kopi yang memenuhi ruangan kecil tersebut saat kita masuk. Pilihan beans di sini bisa dibilang lebih beragam. Selain Kolombia, mereka juga menyediakan kopi dari regional yang berbeda, seperti Burundi, Costa Rica, dan Indonesia. Ya, Anda tidak salah dengar, Indonesia. Tepatnya beans dari Gunung Kerinci dengan taste note blackcurrant. Semua beans ini bisa kita request mau dibuat kopi susu ataupun kopi hitam. Bagi sobat wawasan yang merupakan pecinta kopi hitam dengan metode seduh manual brew, tempat ini cocok bagi kalian. Apalagi kalau teman-teman suka tipikal kopi pour over dengan bodi tebal dan manis. Mi Amor bisa menjadi tempat yang relevan untuk dikunjungi. Belum lagi harga minumannya yang hanya berkisar di antara 70 pound Mesir hingga 110 pound Mesir per minuman. Atau setara dengan Rp23.000 sampai dengan Rp36.000. Nah, beralih ke kafe selanjutnya yaitu Dozes Cafe. Berbeda dengan 2 tempat sebelumnya, kafe yang satu ini mengusung konsep ruangan yang jauh lebih luas dan besar, dengan hitungan 4-5 kursi di setiap meja yang disediakan, serta disediakannya pula workspace yang besar di salah satu bagian kafe. Paduan warna hitam dan abu-abu memberikan suasana yang elegan dan tegas yang ada di kafe ini. Konsep ruangan yang besar serta suasana yang dibangun inilah yang membuat Dozes sendiri lebih cocok untuk dijadikan tempat meeting dengan jumlah orang yang lebih dari 5 orang. Tidak hanya itu, pembagian ruangan di kafe ini pun bisa dibilang cukup strategis, di mana ada ruang outdoor, workspace untuk kebutuhan kerja dan meeting,
dan juga bagian yang dirancang sendiri dengan sofa dan meja rendah yang cocok untuk ngobrol santai. Untuk kopi sendiri, Dozes menyediakan varian kopi susu dan hitam yang lebih lengkap. Untuk kopi susu, kita bisa memilih antara kopi susu pahit atau manis dengan beberapa rasa seperti vanila dan sebagainya. Sementara untuk kopi hitamnya sendiri, Dozes menyediakan tipikal beans dengan rasa fruity yang segar dan aroma yang kuat seperti kelapa dan nanas. Kisaran harganya pun cukup fleksibel, yakni mulai dari 90 pound Mesir sampai 200 pound Mesir atau sekitar Rp30.000 sampai Rp67.000. Dalam kunjungan kru Wawasan ke Dozes sendiri, Wawasan cukup beruntung sebab berhasil mendapatkan waktu interview eksklusif dengan Muhammad Ramadan yang merupakan owner cafe. اوكي انا محمد رمضان اونر وكوفاوندر دوزس. ان شاء الله نقدم تجربه تعجبكم وتليق بالمكان وتليق بدوزس وتليق بالثيرد ويف كوفي السبيشالتي كوفي، واتمنى ان شاء الله ان احنا في فتره قصيره نكون في اندونيسيا وفي معظم انحاء العالم. دوزس مفتوح من 2023 شهر 11. ده كان أول يوم لينا وأول افتتاح لأول فرع لدوزس. أوكي، كلمة دوزس معناها جرعات، والجرعات هي كلمة ريليتد بأي مادة بناخدها باستمرار زي الإدمان، وزي الكوفي بالظبط، والكافيين والكده. مادة الكافيين برضو مادة لو خدناها باستمرار بتتحول لإدمان، فمن هنا جت كلمة دوزس. والتميمه بتاعتنا الاسترونوت او دودي احنا مسمينه كده، ده اللي بيجيب لنا الفكره منه، ان هو بيجيب لنا الكوفي بتاعتنا من السبيس، هو بيجيبها ويجي وكده، بس يعني دي الفكره من الاسم. بالنسبة لثقافة شرب القهوة في مصر، فاحنا في الفترة الأخيرة في الثيرد ويف كوفي بقينا نقدم سبيشالتي كوفي. الناس بدأت تعرف يعني ايه سبيشالتي كوفي بطريقة أكبر، بنسبة أكبر، ودي حاجة كويسة لينا كلنا. في البداية كانت الناس متعودة على القهوة التركي والقهوة العربي، بعد كده بدأنا نتجه شوية للإسبريسو والكابتشينو والمشروبات الإيطالية، وبعد كده الموضوع بدأ يبقى فيه حاجة بقى زي السبيشالتي كوفي والفلتر كوفي والأمريكان كوفي والحاجات دي كلها. يعني في الثيرد ويف بدأت تظهر سبيشالتي كوفي، بدأت تظهر حبوب كتيرة ومحاصيل كتيرة ومميزات كتيرة وبنفيتس كتيرة بين محصول والتاني، وانواع كتيره قوي وفرايتي كتيره قوي. ودي على قد ما هي صعبت الاختيارات شويه، على قد ما خلت سوق القهوه اكبر واحلى ومتشعب اكتر. يعني في البدايه لو هرشح لحاجه او نوع قهوه مفضل بالنسبه لي الناس تجربه. اوكي، الفرق بين دوزس واي كوفي شوب تانية ان احنا بنقدم سبيشالتي كوفي، مش بس سبيشالتي في القهوه، سبيشالتي في الفايبس، سبيشالتي في الفود، سبيشالتي في اي حاجه بنقدمها دوزس. كل الحاجات دي احنا سبيشالتي فيها، وده يمكن اللي مميزنا الحمد لله عن بقيه الكومبيتيتور اللي معانا حتى لو بيقدموا حاجه شبهنا يعني. Nah, untuk rekomendasi kafe terakhir, kita beralih dari Zamalek ke daerah distrik 7 Kairo, tepatnya di salah satu kafe milik orang Indonesia asli yang bernama Tabushi Kohi. Mengusung konsep sederhana namun tetap mengoptimalkan kesan estetik yang mewah, Tabushi Kohi berfokus pada fleksibilitas pasar yang merata, baik dari segi minuman maupun tempat. Kafe ini terbagi menjadi dua bagian, yakni outdoor dan indoor yang ber-AC. Untuk kopi sendiri, keautentikan adalah penggambaran yang cocok untuk kafe ini, mengingat semua beans yang dihidangkan adalah hasil gorengan rumahan sendiri dari sang owner. Hal ini juga menjadi faktor utama yang menjadikan pilihan kopi di Tabushi begitu lengkap dan beragam. Dalam kunjungan kali ini, kru Wawasan mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan interview bersama sang pemilik kafe. Nama saya Muhaimin Nasution, selaku owner dari Tabushi Kohi, dan saya dari Padang Sidimpuan, Sumatera Utara. Tabushi Kohi ada dari 2019, dan untuk tokonya sendiri kemungkinan ada itu di 2022. Jadi Tabushi Kohi ini dulu 2019 namanya bukan Tabushi Kohi,
tapi Kopiah. Kenapa kita buat namanya jadi Tabusi Kohi? Karena awal mula dulu 2019 kita coba untuk jual kopi tapi nggak laku. Kemudian karena nggak laku, kita tutup semuanya, kita gagal jualan, terus kita buka kopi di rumah aja. Jadi setiap orang-orang yang mau datang beli kopi, itu silahkan datang ke rumah dengan syarat bawa susu dan air. Dan kita nggak jualan. Dan kenapa kita akhirnya ubah dari Kopiah ke Tabusi Kohi? Itu karena kita setelah 2019, 2020, 2021, dan 2022 kita mau start untuk jualan kopi. Jadi Tabusi sendiri artinya adalah beli dalam bahasa Batak. Karena kita udah start untuk jualan, kita buka toko, kita ubah nama dari Kopiah jadi Tabusi Kohi. Agar doanya orang datang untuk beli kopi. Jadi Tabusi Kohi sendiri artinya beli kopi. Nah, gitu ceritanya. Terjunnya ke bisnis kopi ini sebenarnya nggak disengaja. Karena awalnya ada teman saya mengajak saya ikut ke festival kopi di daerah saya, di Mandailing, Natal. Dan ketika saya ikut ke festival tersebut, saya penasaran karena orang-orang bilang kopi punya rasa karakter rasa yang asam, manis, tanpa campuran apapun. Dan saya nggak percaya, karena setahu saya dalam mindset, kopi kalau misalnya mau dapat rasa manis ya harus ditambah gula. Tapi kenapa orang-orang bisa bilang ada rasa manis dalam kopi tanpa campuran gula? Dan saya nggak percaya itu. Ternyata lama-kelamaan penasaran itu tumbuh dan saya tertarik sama kopi. Kalau untuk menyudahin sepertinya enggak. Karena dari dulu saya nggak pernah konsisten di dalam melakukan hal-hal apapun. Saya sempat kena marah, kena tegur sama orang tua saya. Kamu maunya apa? Kalau memang nggak ada hasilnya di sini ya jangan cari yang lain lagi yang belum pasti. Sekarang kau udah terjun di satu tempat, di satu bidang. Kau harus terus sampai di situ. Harus terus ngejalankan apa yang sudah kamu lakukan. Jadi kalau udah terjun di kopi, ada nggak ada hasilnya, jangan berhenti. Berhenti ketika kamu sudah mencapai apa yang pengen kamu cari. Pastilah semua bisnis itu punya kendala, apalagi kita khusus untuk minuman aja. Sedangkan orang-orang mungkin F&B nggak cuma jual minuman. Mereka pasti ada jualan makanan dan makanan dan minuman. Sedangkan kita fokus untuk air aja. Kita nggak jual apapun selain jual air dan biji kopi mungkin sampingannya. Karena kita fokusnya memang jualan air, jadi ya pasti ada. Karena kopi ini bukan kebutuhan pokok orang sebenarnya. Beda sama jualan makan berat, nasi, dan ya jenis-jenis makanan yang lainnya mungkin itu udah pastilah untuk mengisi kekosongan perut. Tapi kan kalau untuk kopi sebatas ya orang pengen duduk santai, ya nggak semua orang juga bisa kita gapai. Kita nyediain beans juga, tapi nggak semuanya dari Indonesia. Karena kita tahu kalau misalnya kita khusus untuk kopi Indonesia aja, kemungkinan besar untuk dilirik sama orang-orang lokal sendiri itu belum terlalu menarik lah bagi orang-orang karena terbatasnya produk yang kita miliki. Jadi kita juga ada nyediain beans-beans dari Amerika Latin, Afrika, dan Indonesia juga ada pastinya. Ya, kita menyediakan kopi dari grade paling rendah sampai grade paling tinggi. Kalau misalnya untuk orang-orang yang baru-baru ngopi, untuk pemula lah istilahnya yang biasa minum kapal api atau ya merek-merekan kopi-kopi instan,
mungkin bisa pakai Robusta yang ada di Tabusi. Dan kemungkinan orang-orang yang mau menyeduh lebih bagus lagi hasilnya atau ingin mengeksplor kopi lebih jauh, mungkin bisa ambil kopi specialty Arabica yang ada di Tabusi. Nah, itu dia Sobat Wawasan, beberapa rekomendasi tempat ngopi seru di Kairo versi tim Jalan-Jalan Wow. Mulai dari yang cozy buat me time, sampai yang luas dan pas banget buat diskusi bareng teman-teman. Semoga rekomendasi tadi bisa jadi referensi baru buat kalian ya. Sampai jumpa di edisi Jalan-Jalan Wow selanjutnya. Bye-bye.